Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Oke, pada video kali ini saya akan menyempatkan membahas kelanjutan Death March di tengah hari-hari sibuk saya karena banyak banget yang minta video baru. Padahal ayolah, saya kan masih kuliah dan semester ini tugas lagi banyak banget. Mohon pengertiannya lah kalau saya jadi jarang upload channel ini. Nah, biar saya makin semangat, mungkin yang belum subscribe bisa dipertimbangkan ulang untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan. Dan jangan lupa share juga ke kawan seperwibuanmu. Jangan malah unsubscribe gara-gara saya gak upload. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian ini dibuka dengan Karina yang sedang ikut latihan bersama Advance Squad Team dari Perti Sato. Dan di tengah latihan mereka, ada kejadian yang mungkin bisa dibilang seperti yang diharapkan lah dari cerita isekai, fan service ringan yang sebenarnya nggak penting-penting amat atau bahkan bener-bener nggak penting. Karina kena kecelakaan ringan, terus karena Sato ngira mungkin ini efek dari pakaiannya yang nggak cocok buat latihan, Sato nawarin baju ganti pakai bajunya Nana, dan scene buba Karina yang sedikit terekspos dan beberapa hal ero lain karena Karina yang pakai outfit kekecilan. Ditambah karena Arisa tahu, malah si Arisa kayak marah sambil nutupi pandangan Sato sama buba kecilnya. Shit. Oke, terus entah bagaimana scene-nya berubah secara tiba-tiba. Transisi di sini buruk banget dah. Saya sampai bingung, ini kok tiba-tiba berubah? Nggak ada penjelasan lebih lanjut sebelumnya. Mungkin karena sebelumnya cuma sebuah fanservice, bikin transisi yang smooth agak trickery. Di sini Karina yang diceritakan tampak berkeringat sehabis latihan menuju ke Sato. Tertulis juga bahwa kombinasi antara kening yang basah akan keringat dan suara ngos-ngosan tampak cukup seksi. Sato berpikir kalau aja Karina bukan putri seorang baron, dia pasti udah tergoda untuk ngegebet si Karina. Di sini, Karina datang ke Sato ada alasannya. Dia dengar dari Liza kalau Sato itu yang paling kuat di pertinya. Dan oleh sebab itu, Karina meminta Sato untuk semacam kayak adu tanding gitulah. Diiyain tuh sama si Sato. Dan Sato menuju ke pinggiran sungai yang hampir mengering dan mengambil sebuah kerikil. Lalu tiba-tiba dilempar itu kerikil ke salah satu hewan sejenis ikan yang ada di sungai. Dalam sekejap, ikannya menghilang dan muncul air mancur dari lokasi ikan tadi. Kebayangkan seberapa kencang lemparan Sato sampai bisa munculin geyser. Ya, ini cuma cara Sato untuk flexing sebelum tanding. Di saat pertarungan, Sato cuma ngehindarin serangan Karina. Dan pertarungan yang cukup singkat ini ditutup dengan Sato yang melempar Karina ke arah sungai. Tapi tenang, gak ada masalah apapun karena Karina terlindungi oleh barrier Raka. Dihampirilah itu si Karina sama Sato, tapi kayak karakter tsundere gitu, dia sok kuat dan ngehindari tangan Sato yang diulurin ke dia. Dan maaf, tololnya, Sato mengira Karina sejenis fobia cowok secara general. Ditambah lagi, di akhir kalimat, Sato berspekulasi kalau mungkin Karina takut terhadap kuman. Like, what the fuck? Perasaan karakter Sato nggak kayak gini deh, tapi entahlah, biarin dah. Setelahnya pertarungan mereka tetap dilanjutkan, tapi dengan Sato yang cuma ngehindarin serangan Karina. Pertarungan ini gak ada perkembangan sama sekali. Sampai pada satu titik, Sato mengomentari dan memberi saran bahwa Karina gak akan bisa mengalahkan musuh yang kerjaannya cuma ngehindar pakai serangan yang terlalu berani. Bahkan Pochi menambahkan dengan lebih rinci terkait cara melakukannya secara teknis. Karina ternyata lebih lamban dibanding Pochi, dengan Sato yang berpikir bahwa gerakan dan serangannya Karina membuat defense-nya penuh celah. Karena melanjutkan udah gak guna, Sato meminta Liza untuk mengajari Karina terkait teknis pertarungan, terutama pergerakan kecil.
Nah, di sini Sato akan mendemonstrasikan bersama dengan Pochi terkait pergerakan kecil. Di sini mereka berlatih hingga sekitar 1 jam dan kemudian Sato menyiapkan air hangat buat mandi lalu singkatnya hari udah malam dan mereka tidur. Kecuali Sato. Sato nggak tidur karena malam ini dia membaca dokumen Trazayuya buat cari-cari informasi terkait strengthening equipment. Nah, buat yang mungkin gak tahu apa lupa siapa itu Trazayuya, dia adalah orang di balik Cradle di episode 8. Tapi dia bukanlah Zen, ini lain orang lagi. Dari dokumen Trazayuya tadi, Sato menemukan bahwa bikin equipment kayak gini butuh hal-hal rumit layaknya bikin Holy Sword. Karena butuh magic circuit, Sato membelah pedang kayu jadi 2 bilah lalu mengukir sirkuit sihir kepada kedua bilahnya. Lalu secara singkat keduanya berhasil dialiri sihir dan akhirnya Sato sekarang punya Wooden Magic Sword dan Wooden Holy Sword. Setelahnya Sato melakukan test drive gitu buat pedang barunya dengan ngalahin monster Ghost type. Level kekuatan pedang kayunya ini katanya setingkat kayak Mithril Sword yang ditemukan di benteng. Nah, tapi pas dicoba buat ngalahin monster biasa, pedang kayunya nggak bisa bertahan. Jadi, pedang kayunya cuma bisa efektif buat dipakai ngelawan musuh yang nggak punya tubuh fisik. Esoknya, mereka berangkat menuju hutan dengan mengendarai 6 ekor kuda. Di hari pertama menuju hutan ini, nggak ada pertemuan dengan monster apapun dan mereka bermalam di pinggir sungai kecil. Setelahnya cuma puluhan paragraf yang menceritakan bagaimana mereka membangun kemah, mengumpulkan tanaman herbal, menyiapkan makanan, dan hal-hal trivial lainnya. Menu makanan kali ini burung yang dikukus. Burungnya mereka dapat saat perjalanan siang tadi. Nah, bicara soal makanan, semua makanan di seri Death March ini yang dimakan Sato khususnya selalu diceritakan dengan ala-ala konten kreator gitu. Tidak lepas pula menu malam hari ini diceritakan dengan gaya bahasa yang eksplanatif. Sampai saya bayangin gimana sih itu rasanya kukusan burung gunung ala-ala isekai. Kalian baca deh, pasti selalu bayangin gimana rasa makanannya di sana. Selesai dengan pembahasan makanan, esok harinya perjalanan mereka nggak kalah damai sentosa. Rute hari ini membawa mereka melihat pemandangan dari tebing yang terjal, sungai yang pinggirannya mereka jadikan tempat kemah. Airnya bermuara menuju ke tebing ini dan menjadi air terjun. Ini pasti bagus banget ala-ala slice of life isekai. Kenapa dah selalu yang bagus muncul di light novel setelah anime? Dan gak hanya itu, mereka juga nemu bangunan yang bentuknya kayak piramida yang ada fasilitas observasi astronominya. Ya, astronomi bukan astrologi. Sato merasa mampir ke sana patut dicoba. Tapi di sini Sato nemu kemunculan beberapa monster dan dia busy sama Sato pas malamnya. Pada siang hari di hari ketiga, mereka bertemu dengan pohon yang menyanyikan lirik seperti ini. Cukup creepy lah ya. Dan dengan mereka yang menyusuri hutan lebih dalam, mereka menemukan banyak tanaman langka yang khususnya buat bikin potion atau magic tools. Mereka juga nemu magic infused element stone, kayak earth stone dan water stone. Di samping itu, mereka bertemu dengan beberapa monster-monster krocoy yang dimanfaatkan Sato buat latihan para cewek. Dan di sini, sisi tsundere Karina muncul lagi. Pas dia kena semacam serangan dari monster gitu, Sato nyoba bantu dia buat berdiri. Dan tololnya, Sato masih ngira dia alergi sama cowok. Like what's wrong with you? Aduh, udah sejelas itu padahal. Biarinlah. Sisanya slice of life biasa. Tapi ada satu hal yang menarik. Di mapnya Sato melihat ada para saudari Nana yang sedang menuju ke makam istrinya Zen. Tapi karena jauh mereka nggak mungkin papasan. Oke, video kali ini kayaknya singkat aja. Karena kalau kepanjangan waktu buat ngeditnya juga jadi panjang dan waktu saya terbatas buat bikin video. Dan seperti biasanya terima kasih buat yang udah nonton sampai di titik ini.
Buat yang masih setia pantengin channel saya dan gak unsubscribe gara-gara saya jarang upload, saya benar-benar berterima kasih. Karena kalau makin hari subsnya makin turun, ya mendingan saya tutup aja channel ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.